justru melihat penguatan kurs rupiah ini memang lebih didorong dari indeks dolar yang melemah. Indeks dolar melemah kenapa? Karena ada ekspektasi penurunan suku bunga karena dari segi ekonomi US yang sudah mulai tertekan eh, yang tercermin dari PMI non manufacturingnya. Dan kita tahu eh, core bisnis dan GDP Indonesia, GDP Amerika, US itu memang didominasi hampir bahkan hampir bahkan tidak pernah lepas dari sekitar 70% itu didominasi oleh jasa teknologi. Sedangkan tercermin dari non manufacturingnya, ISM non manufacturingnya, PMI non manufacturingnya itu justru terkontraksi di bawah 50, yaitu di level 49 poin. Nah, sedangkan bulan sebelumnya di November previous datanya itu di level 56 dan itu turunnya jauh sekali. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika mulai tertekan gitu dari dampak kenaikan suku bunga ini, sehingga pasar ada ekspektasi bahwa The Fed akan melonggarkan kenaikan suku bunga agar ekonomi Amerika tidak terlalu tertekan, sehingga ini menyebabkan harapan dan ekspektasi proyeksi expected return dari aset-aset di Amerika itu akan mulai melandai, dan ini tercermin dari kurs dolar yang melemah sehingga ini terdampak terhadap rupiah yang menguat. Selain itu juga dari neraca perdagangan yang memang Indonesia masih mencatatkan surplus di bulan Desember 2022 kemarin. Dan jika dibandingkan secara tahunan, akan tapi terdapat perlambatan jika kita perbandingkan dari bulan yang lalu di November, di mana di Desember ini ekspor tercatat sebesar 23,8 miliar US dollar, turun dari level berapa miliar US dollar di November. Akan tapi masih mencatatkan kenaikan secara YoY, sehingga ini juga menjadi pendorong katalis positif bagi kurs rupiah. Tak hanya itu, sentimen dari cadangan devisa yang harap-harapnya bisa bertumbuh pesat ketika ada didorong ketegasan kebijakan devisa hasil ekspor akhir-akhir Baik. ini juga itu menjadi katalis positif bagi kurs rupiah, seperti itu. Oke, baik. Mas Malik, banyak begitu yang mengatakan sejak memang kemarin rupiah kita berada di teritori 15 ribunya, agaknya banyak sejumlah analis dan juga ekonom menilai agak susah untuk berada di bawah level 15 ribu. Tapi buktinya terbukti di hari ini rupiah di 14 ribuan. Apakah memang level di 14 ribuan ini juga menjadi level psikologis baru rupiah terhadap dolar kita, atau justru hanya sementara saja? Anda melihatnya seperti apa? Saya kira ini cukup sementara ya, karena penguatan rupiah ini sendiri lebih didominasi karena dolar yang melemah, sehingga ada kemungkinan ketika dolar kembali menguat, rupiah mungkin akan tertekan kembali di level psikologis 15.000 sampai ke atas gitu. Nah, dan kemudian tadi dampaknya terhadap pasar modal di Indonesia, kemudian dilihat dari pasar equity juga tidak terlalu sumringah gitu menghadapi kurs rupiah yang menguat ini. Ya memang di balik itu eh, tidak ada katalis yang begitu mumpuni gitu, sehingga investor asing berani memasukkan dananya terhadap pasar modal Indonesia, sekalipun mungkin di pasar obligasi ke belakang ini sudah terdapat pertumbuhan inflow dana asing, dan terakhir terdapat kenaikan sekitar 4,04% inflow dana asing mencapai 700 triliun sekian gitu ke pasar obligasi. Dan untuk pasar equity sendiri di minggu kemarin inflow dana asing hanya net buy di 300 miliar US. Oke.
300 miliar rupiah.